Halo Miss Keti, hari ini saya akan menjelaskan dari mengidentifikasi bahan-bahan yang tergolong ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, yang saya akan bahas yaitu ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil, pembahasan, dan kesimpulan dari mengidentifikasi bahan-bahan tersebut. Oke, jadi dari tujuan pertama ini adalah mengidentifikasi dan membedakan bahan-bahan yang tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, ada dasar teori. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion bebas. Larutan elektrolit itu dibagi menjadi 3, yaitu ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Daya hantar listrik itu dapat dideteksi menggunakan alat uji elektrolit. Bila larutan menghantar listrik, maka lampu akan menyala dan elektroda akan menghasilkan gelembung gas. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat yang digunakan ada alat uji elektrolit, yaitu seperti lampu, kabel, dan elektroda. Lalu ada gelas kimia, ada batang pengaduk, ada pipet tetes. Lalu di bahannya saya menggunakan minyak, kecap, cuka, garam, gula, dan tentunya air. Lalu prosedur yang keempat ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu ada siapkan alat uji elektrolit. Yang kedua, tuangkan 10 ml larutan pertama ke dalam gelas kimia dan ke gelas yang lainnya. Yang ketiga, masukkan elektroda ke dalam larutan. Yang keempat, amati apakah lampu menyala dan apakah terbentuk gelembung gas pada elektroda. Yang kelima, catat hasil dari pengamatan tersebut. Yang keenam, ulangi rangkaian tadi sampai semua larutan sudah dicoba. Yang kelima, ada hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan ini ditentukan kalau elektrolit kuat itu ada di larutan air garam. Di elektrolit lemah itu ada larutan air cuka. Yang non elektrolit itu ada di larutan air seperti minyak, air gula, dan air kecap. Yang keenam ada pembahasan. Bahan seperti NaCl dan HCl terionisasi sempurna dalam air, sehingga menghasilkan banyak ion yang dapat menghantarkan listrik secara efisien. Ditunjukkan oleh lampu yang menyala terang. Nah, itu menyala terang karena dari air garam yang terjadi trionisasi, sehingga menghasilkan gelembung gas dan lampu yang nyala. Sementara yang kayak air cuka itu hanya sebagian yang trionisasi sehingga menghasilkan sedikit ion atau lampu hanya menyala redup. Sementara larutan gula dan air kecap tidak menghasilkan ion sehingga tidak mengantarkan listrik sama sekali. Yang ketujuh, ada kesimpulan. Setiap bahan memiliki kemampuan berbeda dalam menghantarkan listrik tergantung pada ion yang dihasilkan. Dari praktikum ini, kita dapat menghasilkan atau dapat menyimpulkan kalau air garam adalah elektrolit yang kuat dan air cuka adalah elektrolit yang lemah. Lalu sisanya atau seperti air gula, minyak, dan air kecap itu adalah non-elektrolit.